Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ada suksom yang busuk batang ya, dikarenakan jamur atau bakteri. Ini batang yang busuk, ini batangnya, dan ini anakan suksomnya. Jadi untuk mengantisipasi pembusukan makin menjalar, maka kita akan segera bersihkan suksomnya seperti itu ya. Jadi ini metannya langsung dibongkar ya. Kita lihat akarnya ini sehat, anaknya juga sehat ya. Jadi ini nanti akan dipotong, lalu kita kasihkan betadin untuk menghentikan pembusukan ya. Setelah dibersihkan, ini kondisi akarnya sama kondisi anak suksomnya. Jadi nanti akan dipotong, langsung dikasih betadin. Jadi kita cek ya, akarnya ada yang busuk atau tidak. Alhamdulillah sudah dipantau, akarnya sehat semua, dan bahkan ada beberapa calon anakan ya. Jadi kita langsung mutilasi dan kasih betadin. Nah seperti ini ya, kita udah bisa lihat ini udah dipotong dan sudah dikasih sama betadin. Jadi kita tunggu beberapa menit untuk obatnya dapat terserap dengan baik dan pembusukannya segera berhenti. Nah, jadi metannya diganti dengan yang baru ya. Ini metannya kokopit, gunanya agar akar suksom tadi bisa langsung keluar, langsung bisa adaptasi lagi, sehingga menyelamatkan nyawa si suksom tadi ya. Kita kurangi terlebih dahulu agar akarnya bisa ditanam. Dan yang harus diketahui, suksom itu tidak doyan air ya, dia cuma butuh air secukupnya aja. Jadi jangan sering disiram. Kalau sering disiram itu nanti suksomnya bakalan lonyot. Kalau sudah lonyot ya nanti bisa berakhir mati ya. Nah ini tadi suksom yang sudah kita kasih betadin, kita bersihkan ya, yang busuk, batang busuknya. Ini akar sehatnya juga ada anakannya, kita letak ya, lalu kita tanam dengan menggunakan media kokopit ya, seperti itu. Kalau mau ditambah dengan sekam bakar atau sekam mentah juga bisa, cuman kalau saya menggunakan sekam mentahnya itu hanya untuk bagian atasnya aja. Tapi kok nggak pakai sekam juga nggak masalah, cuma pakai kokopit aja ya, sesuai dengan keinginan dari kita masing-masing tuh ya. Sama aglonema ini tidak boleh ditaruh di tempat yang gampang terkena hujan ya. Kalau dia langsung terkena hujan itu dia lebih rentan busuk. Kita tanam seperti ini ya. Kalau kita menggunakan tanah, maka akar aglonema tadi susah untuk berkembang dan anakannya juga susah untuk keluar. Jadi itulah makanya kenapa disarankan menggunakan media tanam kokopit atau sekam. Itu gunanya agar akarnya tadi bisa segera adaptasi, bisa segera banyak akarnya, dan anaknya itu bisa dapat dengan mudah keluar ke atas permukaan media tanam. Kalau menggunakan tanah itu dia lebih sulit lembusnya anakannya tadi. Nah seperti ini ya. Seperti itu. Ini yang ada sekamnya, jadi kita taruh bagian atas. Jadi sebagai saran, aglonema ini cukup disiram 2 kali sampai 3 kali dalam seminggu, dengan jarak waktu tuh misalnya contohnya 3 hari sekali atau 4 hari sekali. Jangan disiram tiap hari ya, itu bisa menyebabkan busuk. Nah nih sekamnya ya.
Kenapa sih aglonema itu bisa busuk? Itu biasanya dikarenakan adanya jamur atau bakteri ya. Kalau misalnya bukan akarnya yang busuk, berarti dia nanti akan mengenai batang. Kalau itu segera tidak diatasi, maka batangnya itu akan membusuk sampai akar-akarnya, dan kasihannya kalau anakannya itu tidak dapat diselamatkan, seperti itu. Tadi alhamdulillah setelah dicek ada beberapa calon anakan dari suksem ini. Semoga bisa selamat dan anakannya bakal semakin banyak ya. Jadi nanti dari yang busuk seperti ini ya, yang udah dimutilasi, dari batangnya itu akan tumbuh anakan lagi. Itu enaknya ini apa ya, aglonema ya. Seperti itu. Nah ini kita kasih. Nah, ditaruh di tempat yang teduh ya. Untuk yang bekas aglonema yang busuk tadi, saya juga sudah potong ya, lalu saya kasih sama betadine. Kalau tidak ada betadine bisa pakai antrakol ya. Ini dipotong sampai bersih, sampai yang busuknya juga sudah dibersihkan dengan menggunakan pisau yang sudah dibersihkan atau disterilkan ya. Jadi dikasih sama betadine. Ini tidak langsung saya tanam, saya tunggu agak kering dulu, baru nanti saya tancapkan. Kalau memang masih rezeki saya, semoga selamat. Tapi kalau tidak, setidaknya batang indukannya tadi bisa selamat dan anakannya juga bisa selamat. Jadi tidak mati semua gitu ya. Itu sebabnya kita harus tahu cara penanganan jika aglonema kita mengalami pembusukan akar atau busuk batang. Kalau misal di bagian daun ya, busuknya ini seperti ini contohnya ya, itu langsung kita potong bagian yang busuk ya. Karena apa? Kalau dibiarkan dia akan menyebar ke seluruh tanaman dan itu akan menjadikan aglonema tadi mati semua ya, seperti itu. Jadi resiko dari aglonema itu bisa busuk daun, busuk batang, atau busuk akar, tergantung dari kondisinya. Jadi harus segera kita tangani. Baik, semoga bermanfaat dan semoga dapat kita selamatkan. Terima kasih, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.